membahas tentang reproduksi pada wanita. Pertama-tama, sebelum saya bahas apa sih itu sistem reproduksi pada wanita. Nah, sistem reproduksi pada wanita adalah sistem biologis yang terdiri dari organ jaringan yang berfungsi untuk reproduksi atau berkembang biak pada wanita. Nah, sistem reproduksi pada wanita ini dibagi menjadi dua, yaitu sistem reproduksi eksternal dan sistem reproduksi internal. Dan yang pertama kita akan membahas tentang genitalia eksternal. Yang pertama-tama, apa sih genitalia eksternal? Genitalia eksternal adalah alat kelamin yang tempat di luar dan terdiri dari apa saja sih genitalia eksternal? Yang pertama, mons pubis, tempat tumbuhnya bulu-bulu halus, klitoris, uretra, vagina, selaput darah atau himen, labia mayor, labia minor, anus. Dan di mana sih letaknya kelenjar Bartholin? Kelenjar Bartholin terletak di sisi vagina. Fungsinya, kelenjar Bartholin ini untuk melupasi vagina. Lalu, kelenjar Skrin itu berada di sampingnya uretra. Fungsinya juga sama, yaitu menghasilkan selaput lendir. Selanjutnya, kita akan membahas tentang genitalia internal. Pertama-tama, apa sih genitalia internal? Genitalia internal adalah alat kelamin yang tidak tampak dari luar dan artinya tidak berada di dalam dan terdiri dari apa saja. Yang pertama, uterus. Uterus ini bisa juga disebut dengan rahim. Di sini tempat disimpannya sel telur yang sudah dibuahi hingga menjadi janin atau sampai disiap untuk dilahirkan. Yang kedua, ovarium. Ovarium ini tempat terbentuknya sel telur dan hormon seksual pada wanita seperti hormon estrogen dan progesteron. Yang ketiga, tuba falopi. Fungsinya dari tuba falopi ini sebagai jalur sel telur yang dari ovarium menuju ke uterus. Saat terjadinya ovulasi dan ovarium, ini juga terjadi pertemuan antara sel telur dan sel sperma. Yang keempat, serviks. Serviks ini tempat terbentuknya serabut rendah dan fungsinya untuk membantu sperma masuk melalui vagina. Kelima, vagina. Vagina ini sebagai saluran penghubung ke rahim. Selanjutnya kita akan membahas tentang anatomi tulang panggul. Terdiri dari dua bagian itu bagian atas yang disebut pelvis mayor, terus yang di bagian bawah disebut pelvis minor. Pelvis mayor dibagi menjadi empat tulang. Tulang oxoid, satu tulang sakrum, yang paling bawah tulang oksidius. Dibagi menjadi tiga. Bulum ke atas disebut osilium. Terus acetabulum ke depan disebut os pubis. Terus yang ini disebut crista iliaca. Tonjolan yang ini disebut spina iliaca. Yang bolongan ini disebut foramen obturatum. Di os sacrum ada 5 ruas tulang yang bersatu. Lubangnya disebut foramen sacralia. Terus yang terakhir ini os oxygis bisa berpindah 2-3 cm yang berfungsi untuk memperluas
berfungsi untuk memperluas jalan lahir. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang otot. Jadi, di otot bagian luar itu ada yang pertama namanya musculus sphincter ani externum, lalu ada yang namanya musculus bulbocavernosus. Nah, itu yang melingkari vagina. Lalu ada musculus perineal transversus superficial, ada otot yang melingkari vagina tengah dan anus. Yang pertama itu ada musculus ischiococcygiosus, lalu ada musculus perineal transversus profundus. Lalu ada yang terakhir, ada musculus coxae. Jadi di sini kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk panggul. Bentuk-bentuk panggul ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, bentuk panggul ginikoid. Kedua, bentuk panggul android. Ketiga, bentuk panggul antropoid. Keempat, bentuk panggul platypeloid. Jadi pertama kita akan membahas untuk panggul ginikoid. Nah, untuk panggul ginikoid ini hampir seperti lingkaran. Nah, bentuk panggul seperti inilah yang paling banyak ditemukan dan 41% wanita memiliki bentuk panggul seperti ini. Di bentuk panggul ginikoid ini, spina ischiacanya untuk tumpul dan tidak menonjol serta arcus pubisnya membulat. Jadi yang kedua kita akan membahas panggul android. Nah, untuk panggul android ini bentuknya hampir mirip dengan hati. Nah, sakrumnya itu cenderung datar dan tidak melengkung dan spina ischiadikalnya ini lebih menonjol. 33% pria memiliki bentuk panggul seperti ini. Kalau pada wanita, bentuk panggul seperti ini dapat mempersulit jalannya persalinan. Yang ketiga, bentuk panggul antropoid. Nah, bentuk panggul antropoid ini bentuknya hampir mirip dengan segitiga. Lalu diameter transfold besarnya itu yang di dekat sakrum. Yang keempat, bentuk panggul platypeloid. Nah, jika memiliki bentuk panggul platypeloid ini, maka tulang spina ischiadikanya lebih menonjol, namun bagian pintu atas punggung terbentuk rata. Selanjutnya pemeriksaan panggul. Yang pertama, panggul luar atau distansia spinarum, jarak antara spina iliaca anterior superior kiri dan kanan normalnya adalah 23 sampai 26 cm. Yang kedua, distansia cristarum, jarak antara krista iliaca kiri dan kanan normalnya ukuran 26 sampai 29 cm. Yang ketiga, pundeluk, jarak antara tepi atas simfisis dengan lumbal klimak normalnya ukuran 18 sampai 20 cm. Yang keempat, lingkar panggul, jarak antara tepi atas simfisis. Untuk mengukur lingkar panggul, kita meminta pasien untuk mengangkat kakinya dan bagian yang bergerak adalah trochanter mayor. Tengah-tengahnya menuju lubal, melingkar dan bertemu lagi dengan tepi atas simfisis normalnya ukurannya 80 sampai 100 cm.